Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai perhitungan, ya, soal-soal perhitungan yang ada di konsep pembentukan pasar, yaitu ruang lingkupnya tentang permintaan, penawaran, harga, sampai dengan konsep dari pembentukan keseimbangan pasar. Oke. Adapun contoh-contoh soal berikut yang akan kita uraikan langkah-langkah penyelesaiannya sesuai dengan yang disediakan di modul, ya. Dan untuk tugas yang kalian kerjakan yang telah diberikan itu konsepnya tidak jauh berbeda dengan contoh soal yang akan kita bahas di dalam video berikut ini. Oke, baik. Yang pertama adalah konsep bagaimana mencari fungsi, ya, fungsi permintaan maupun penawaran, serta mencari angka koefisien elastisitas permintaan, penawaran, dan jenisnya. Jadi kalaupun nanti ada soal yang diminta atau yang ditanyakan yang terkait ini, kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan rumusan dan langkah-langkah pengerjaan yang akan kita bahas sebagai berikut. Oke. Yang contoh soal pertama, ya, disediakan sebuah data di sini dengan menggunakan inisial P1, P2, Q1, Q2. Itu mengartikan bahwa P adalah price atau harga, Q itu adalah quantity atau jumlah barang yang diminta. Soal yang disediakan ini adalah soal kondisi permintaan, ya, sesuai di soal di sini. Nanti kalau soal yang diberikan yang menjadi tugas kalian adalah mencari fungsi permintaan, koefisien elastisitas, penawaran. Jadi di tugas yang diberikan adalah konsep penawaran. Rumusannya sama, langkah-langkah pengerjaannya juga sama, hanya analisisnya saja yang berbeda sedikit, ya. Karena analisisnya kan sesuai dengan kondisi atau hukum dari permintaan atau penawaran itu. Baik, dari data yang diketahui di sini cara membacanya, bagaimana cara membacanya, ya. Saat kondisi awal di mana ada harga senilai Rp10, jumlah barang yang diminta saat harga Rp10 itu ada 2 unit. Kemudian saat kondisi berikutnya, yaitu P2, itu harga naik menjadi Rp20. Jumlah barang yang dimintanya justru mengalami penurunan sebesar 1 unit. Ya, ini ya sesuai dengan hukum permintaan, ya. Berbanding terbalik tidak? Ya berbanding, ya. Kalau kita lihat di sini harganya naik tapi jumlah barang yang diminta tuh turun. Nah, bagaimana cara mengerjakan untuk mencari fungsi permintaannya dan juga koefisien elastisitasnya? Ya, pengerjaannya sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah mencari fungsi baik permintaan maupun penawaran adalah menggunakan rumus. Kalau di matematika itu sama seperti mencari fungsi persamaan garis linier, ya. Dimana kalau di matematika itu kan Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1. X dan Y kalau di matematika, di ekonomi itu si X-nya itu adalah unsur Q atau kuantiti. Y-nya itu adalah variabel dari P atau price, harga, ya. Jadi kita ganti inisial yang ada di matematika kalau ke ekonomi menjadi seperti ini. P min P1 per P2 min P1, Q min Q1 per Q2 min Q1. Diketahui P1, P2, Q1, Q2 nya ada nih, ya kan? Kita tinggal masuk-masukin ke dalam rumusan itu. Lalu yang P-nya saja dan Q-nya saja ini apa? Angkanya berapa? Dia tidak menjadi angka, tapi dia hanya variabel pembantu saja, ya. Dia membantu untuk membuat ke dalam sebuah fungsi. Oke, kita masukkan tadi P1, P2, Q1, Q2. Ini sudah masukkan sesuai itu. P-nya ini adalah kita tulis P ulang aja, ya. Jadi hasil seperti ini. Oke, setelah itu kita kalikan silang. Kiri atas ke kanan bawah, kiri bawah ke kanan atas. Dahulukan angka yang sudah bisa didapat hasilnya seperti ini, dimana angka yang tidak terikat pada variabel. Variabel itu adalah huruf,
Kalau ini kan angka. Seperti ini, 1 min 2 dapat angkanya min 1. 20 min 10 dapatlah hasilnya nih berapa? 20 min 10 10. Tapi untuk variabel yang masih bergabung dengan angka ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah ya gitu. Jadi belum bisa dicari angkanya. Nah, kita kalikan pelangi di sini. Kita udah masukkan nih. Terserah kalian bebas, mau kanan dulu mau kiri dulu, karena hasil akhirnya pasti sama. Ini mudahnya dari kiri dulu ya, karena kita cara menulisnya kan dari sebelah kiri. Kiri dulu sini, P min 10 sudah. Di sini 1 min 2 dapat hasil angka di sini min 1, sudah kita tulis ulang. 20 min 10 10, Q 2 kita turunkan. Kemudian kita pakai kali pelangi ya, di sini kita buka. Ini kan masih ada yang dikurung. Nah, kurungnya ini kita buka. Caranya dengan mengkalikan pelangi. P dikalikan min 1 adalah min P. Ya kan? Atau min 1P. Min 1P kan diubah menjadi min P. Min 10 dikali min 1. Min kali min adalah plus. Jadinya plus 10. Ya kan? 10 dikali Q 10 Q. 10 dikali min 2 adalah min 20. Oke, sampai sini paham ya? Semoga paham. Kita turun-turunkan. Kemudian namanya juga kita mencari fungsi. Fungsi itu berarti yang huruf ya, variabel. Ini kita berarti mau mencari fungsinya, fungsi P. Jadi PD-nya, fungsi PD-nya apa? Fungsi QD-nya apa? Gitu. Jadi ini ada dua kemungkinan hasilnya ya. Karena ini misalnya soal uraian, selesai. Berarti kalian cari dua-duanya. Fungsi PD-nya berapa, fungsi QD-nya berapa. Nanti soalnya dalam bentuk pilihan ganda ya disesuaikan. Di opsional pilihan jawabannya itu yang ditanya fungsi P atau fungsi Q gitu ya. Kalau kalian cari salah satu pun nanti bisa kalian cari salah satunya, hanya tinggal mengubah posisi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Itu kan seperti pindah ruas, minus jadi plus, plus jadi minus, seperti itu ya. Oke, kita turun-turunkan di sini ya. Nanti hasil akhirnya mau fungsi P atau fungsi Q terserah. Kita misalnya pertama mencari fungsi P. P-nya kita turunin sini, P-nya saja, 10-nya kan tidak, dia sudah bisa berdiri sendiri karena tadi kurung bukannya kan sudah kita bongkar. Min P kemudian kita turunkan. Plus 10-nya ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi min. Ya kan? Ini kita pindah ruas yang ke sini kan jadi min. Gitu ya. Yang 10 Q min 20 kita tetap di ruas yang sama, ruas sebelah kanan. Jadi masih sama ya, tidak ada perubahan. Yang plus 10-nya kita pindah ruas ke sini. Dan min P kita kan mau habiskan menjadi satu satuan tanpa ada plus semuanya satu satuan menjadi plus. Minusnya ya kita habiskan, jangan hasilnya minus ya. P sama dengan 10 Q min 20 min 10 min 20 min 10 ini kan kita bisa hitung karena dia sudah tidak sudah angka yang berdiri sendiri. Jadinya 10 Q min 30 gitu ya. Tadi kan awal mulanya P-nya di sini masih min, P-nya masih min, maka dari itu hasil yang 10 Q min 30 ini kita bagi menjadi min 1 karena P-nya mau kita jadi satu satuan P ya. Jadi hasil akhirnya adalah PD, price demand-nya, fungsi PD-nya adalah 10 Q, semuanya dibagi 1 min 1, 10 Q min 30 semuanya dibagi min 1 menjadi min 10 Q min 30 dibagi min 1 adalah plus 30. Jadi 10 dibagi min 1 adalah menjadi min 10 Q min 30 dibagi min 1 adalah plus 30. Seperti itu ya. Jadi hasil akhirnya ini. Fungsi PD-nya adalah min 10 Q plus 30. Sekarang mencari fungsi QD. Mencari fungsi QD bagaimana? Hasil yang tadi kalian tidak usah dari awal ngitungnya. Hasil yang sudah ada kita tinggal ya pindah-pindah ruaskan saja. Bagaimana caranya? Oke. Ya.
Kita coba di sini. Tadi kan PD min 10 Q plus 30. Sama aja dengan, ya, sama saja seperti min 10 Q plus 30 sama dengan PD. Sama nggak sih? PD sama dengan min 10 Q plus 30 dengan min 10 Q plus 30 sama dengan PD? Sama aja kan? Ya, karena sama. Nah, dari sini baru kita cari si Q-nya. Jadi Q-nya bagaimana? Ya, Q-nya jadi hasilnya. Nah, ini hasil Q-nya. Min 10 Q plus 30, kita ambil Q-nya aja. Ya, jadi kita hasil akhirnya si Q1-nya berapa? ID-nya. Ya, kita pindahkan ruas di sini. Tadi kan P-nya, ini P-nya 1 ya. Karena mau dibagi min 10, jadi 1 per 10. Ya, jadi yang hasil tadi ini 1 per 10, ya. PD ini mau dibagi min 10 sama aja dengan min 1 dibagi, atau sama aja dengan 1 dibagi, satunya punya siapa? Satunya punya si P. 1 dibagi min 10, dapatlah hasilnya itu, ya, min 0,1 P. Terus 3-nya didapat dari mana? 3 ini didapat dari sini, 30 plus 30 dibagi min 10, ya, plus 30 yang ini, plus 30 yang ini dibagi min 10, dapatlah plus si 3. Oke, paham ya? Jadi hasil fungsinya tinggal dipindah-pindah saja. Oke, itu untuk mencari fungsi permintaan. Sekarang kita mencari kita mencari berapa sih? Jadi hasil akhirnya sudah tadi ya, fungsi permintaan, fungsinya PD-nya ini ya, dan fungsi QD-nya ini. Kemudian kita mencari koefisien. Angka elastisitasnya berapa? Angka elastisitasnya. Ini rumusnya ya, mencari koefisien elastisitas. Rumus mencari elastisitas adalah, ya, elastisitas demand ED sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Ini rumusnya. Mau dia permintaan ataupun penawaran, rumusnya sama aja. Ini rumusnya. Delta itu adalah selisih, ya, delta Q delta P dikali P1 per Q1. Delta itu yang mana? Delta itu selisih kondisi awal dengan kondisi sebelumnya. Kondisi awal sama setelahnya selisihnya berapa, ini namanya delta. Delta Q-nya berapa? Oh, 2 ke 1. Selisihnya adalah 1. 2 dengan 1 selisihnya 1. 10 dengan 20. Oh, delta P selisihnya berarti berapa? 10. Ya, ini 10. Nah, kita masukkan ke dalam rumusan itu. Delta Q tadi berapa? Delta Q-nya 1. Delta P-nya berapa? 10. P1-nya 10. Q1-nya 2. Kita masukkan, dapatlah hasilnya, yaitu 1 per 2 sama dengan 0,5. Nah, jadi angka koefisiennya adalah, angka atau koefisiennya adalah 0,5. Jadi koefisiennya 0,5. Sifat atau jenisnya adalah inelastis. Kenapa inelastis?
karena 0,5 ini adalah kurang dari 1, jadi hasilnya ini. Oke, paham ya? Jadi untuk mengerjakan soal nomor 1 ini kita dapat dua rumusan ya, mencari fungsi dan juga mencari koefisien elastisitas serta sifatnya. Oke, berikutnya soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah mencari koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas, itu tadi sama seperti yang di soal sebelumnya, itu mencari koefisien elastisitas, ini sama ya. Terus apa bedanya? Nah, di sini ada perbedaan sedikit. Jika yang diketahui dalam bentuk fungsi, rumusnya sama, tapi ternyata soalnya agak berbeda sedikit bentuknya. Coba kita bandingkan contoh soal nomor 1 dengan 2. Contoh nomor 1 itu data diketahuinya rinci ada P1, P2, Q1, Q2. Tapi di contoh soal yang kedua, dia P-nya cuma ada 1 di sini. P-nya cuma ada 1 ya. P1-nya cuma ada 1, Q1, Q2-nya enggak ada. P2-nya enggak ada, dia adanya dalam bentuk fungsi pasangannya. Bisa tidak dicari dengan cara yang sama? Bisa. Ya, dengan rumusan yang sama bisa dicari. Bagaimana caranya? Kita coba ya di sini. Dengan rumusannya yaitu sama di sini, delta Q per delta P. Sedangkan di soal itu delta Q per delta P-nya nggak ada. Bagaimana? Nah, kalau dia diketahui dalam bentuk fungsi, ini namanya fungsi. Angka yang tidak, artinya dia angkanya ada huruf ya, itu namanya fungsi. Ada variabel. Nah, itu bisa dicari, yaitu dengan delta Q per delta P itu sama saja dengan fungsi turunan dari Q. Mana sih fungsi turunan Q? Fungsi turunan itu dimana fungsi yang ada itu ambil saja angka yang nempel dengan variabel. Ini kan fungsi. Turunan fungsi Q yang mana? Turunan dari fungsi ini yang mana? Turunannya adalah ambil angka yang nempel sama huruf. Emang angka yang nempel sama huruf berapa? Ini 1/5. Negatifnya dipakai nggak? Tidak perlu. Angka negatif plus positif ini hanya membedakan apakah dia fungsi permintaan atau penawaran. Nah, kalau di konsep permintaan kan dia slope-nya negatif ya, berbanding terbalik. Maka dari itu ininya negatif. Nanti kalau di soal kalian ketemu dia positif, berarti dia adalah fungsi penawaran. Kalau fungsi Q-D-nya di sini positif, yang dekat variabel berarti dia penawaran. Oke, jadi dapat nih untuk delta Q delta P-nya udah ada, hasilnya adalah turunan dari fungsi Q adalah 1/5 ini. Kemudian di sini diketahui data P-nya. P-nya ini kita anggap sebagai P awal. P awalnya ada 20. Bisa nggak kita cari Q awalnya? Bisa saja dengan kondisi harga awal tersebut. Dengan kita memasukkan fungsi yang ada. Fungsi itu seperti kunci. Jadi fungsi ini seperti rumus atau kunci. Rumus yang udah ada kita masukin. Dengan jika P1-nya 20, maka Q1-nya berapa? Ya, kita masukkan. Fungsi Q 10 min 1/5 P. 10 min 1/5 P. P-nya adalah dari mana? Masukkan si P-nya ini ke sini. Ya. P-nya adalah 20. Didapatlah hasilnya adalah Q1-nya adalah 6. Jadi di sini sudah dapat delta Q delta P-nya 1/5. P1-nya 20, Q1-nya 6. Setelah itu data-data yang dibutuhkan untuk mencari elastisitas sudah ada semua. Kita tinggal masukkan ke sini. Delta Q per delta P udah dapat angkanya 1/5. Jadi ini udah dapat angkanya ya, 1/5. P1 20, Q1-nya tadi yang setelah kita masukkan P1 ke 20 ke fungsi ke ini rumusnya dapatlah 6. Jadi 20 dibagi 6 atau 20/6. Kita jabarkan sampai pada akhirnya dapatlah hasilnya di angka, kita perkecil ya kalau di dalam bentuk pecahan kan di sini. 1/5, 20/6 kan bisa kita perkecil jadi 10/3. Terus kita kalikan dulu
1/5. 1 kali 10, 10. 5 kali 3, 15. 10/15 kita perkecil, 2/3 kita desimalkan 0,6. Kalau 0,6 ini juga sama, kurang dari 1, jadi sifatnya juga sama, yaitu inelastis. Oke? Ya. Berikutnya ke soal yang ketiga, yaitu mencari keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu terbentuk dari adanya pertemuan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Kalau di kondisi realnya, saat pembeli dengan penjual itu melakukan transaksi tawar-menawar ya, yang pada akhirnya terbentuklah suatu kesepakatan harga atau yang disebut keseimbangan pasar, yang kita kenal sebagai istilah equilibrium price, equilibrium ya. Nah, biasanya untuk mencari keseimbangan pasar, data yang telah diketahui itu dalam bentuk fungsi QD maupun fungsi QS. Jadi harus ada demand-nya, harus ada supply-nya, harus ada permintaannya, harus ada penawarannya. Baru nanti kita cari titik temunya berapa sih pertemuannya. Diketahui di soal sini sudah ada fungsi QD dan fungsi QS, serta ada satu kebijakan angka berupa adanya pajak yang diterapkan, yaitu dikenakan pajak sebesar 4 rupiah per unit. Bagaimana cara pengerjaannya? Yang ditanya yaitu yang pertama, berapa sih keseimbangan pasar sebelum pajak dan berapa keseimbangan pasar setelah pajak. Berikut langkah-langkah pengerjaannya ya. Yang pertama, mencari keseimbangan pasar sebelum pajak ya. Kalau di matematika itu bisa kalian pakai rumus eliminasi ataupun substitusi ya. Kalau di sini Miss pakainya berarti substitusi ya. Kalau eliminasi kan bertukar, ini kalau di sini substitusi pengganti, jadi memasukkan angkanya ya. Nanti kalau misalnya ada itu kita sesuaikan dengan di matematika itu namanya apa, eliminasi atau substitusi. Di sini pakai substitusi ya. Caranya adalah QD sama dengan QS. Kita buat persamaan fungsi QD sama dengan fungsi QS. Jadi dimanapun mau mencari keseimbangan pasar ya selalu seperti ini rumusnya ya. Kita mengerjakan yang ini dulu yang sebelum adanya kebijakan, sebelum adanya pajak. Sudah kita masukkan fungsi data yang ada ini, kita masukkan. Nanti didapatlah hasilnya di sini ya. 50 min 0,5P sama dengan min 20 plus 0,5P. Kita habiskan, kita mau cari kan karena di sini variabelnya udah sama ya, P dengan P. Kita habiskan, jadi P-nya berapa sih? Ya. Ruas sebelah kiri dulu ada P-nya adalah min 0,5. Kemudian sebelah kanan juga ada 0,5. Tapi yang sebelah kanan ini plus. Kita mau satukan ya. Yang kirinya tetap kita tidak ubah plus minusnya karena masih di ruas yang sama. Yang sebelah kanan karena dia plus, kita pindah ke kiri jadi minus. Jadi min 0,5P min 0,5P sama dengan yang min 20 nya kan masih di ruas yang sama ya, jadi tidak pindah, tidak berubah negatif positifnya. Yang 50 nya tadi ke kiri kita pindahkan ke kanan, plus jadi minus. Kita turutkan di mana hasilnya setengah dengan setengah, kalau negatif dengan negatif nambah negatifnya, jadi setengah dengan setengah dapatlah dijumlah dapat 1 min 1P atau min P ditulisnya ya. Min 70 ini min 70 didapat dari min 20 min 50, min jadi min lagi, angkanya ditambah jadi min 70. P nya itu adalah 70, harganya adalah kondisi keseimbangan pasar di mana harganya ditemukan dengan kesepakatan di angka 70 rupiah ya. Harga ini P ini kalau nanti kita buat grafik kurva ini di titik koordinat ya Y ya, si P itu. Oke.
Udah dapat P, sekarang Q-nya berapa sih? Ya, kalau sudah dapat P ini kita masukkan saja untuk salah satu fungsi. Kamu mau pakai fungsi Q atau fungsi Q D atau fungsi S, hasilnya masih sama. Misalkan ini kita pakai fungsi Q ya. Q D sama dengan sesuai yang di soal ya, 50 min 0,5 P ini sama. Kemudian kita masukkan dapat tadi kita dapat angkanya 70. Ya, 50 min 0,5 dikali 70. Setengah dari 70 berapa sih? 35. Ya. Berarti 50 dikurang 35 hasilnya adalah 15. Jadi di sini koordinatnya adalah ada di titik X, Y. X-nya berarti X-nya itu adalah Q. Ya, X-nya adalah Q. X-nya adalah Q. Y-nya adalah P. Jadi di sini X, Y, Q, P 15,70. Kemudian setelah kita dapat yang sebelum adanya kebijakan pemerintah berupa pajak, sekarang yang setelah pajak. Setelah adanya pajak, kira-kira keseimbangan harga dan keseimbangan kuantitinya berubah nggak ya? Pasti berubah ya. Kan pembentukan harga juga diatur oleh pemerintah ya. Oke. Rumusnya tidak jauh berbeda, hanya ada penambahan sedikit ya. Ide-nya itu tetap sama. Ide sama dengan, nah ini kita pakai perbedaan sedikit ya. Kalau setelah adanya kebijakan pajak maupun subsidi, misalnya kita pakai aksen sini ya, jadi dibaca aksen, kutip atas satu. Nah, kita bedakan untuk fungsi Q-nya, jadi QS. Perbedaannya mana? Kalian menemukan perbedaannya yang sebelum pajak sama setelah pajak? Nah, perbedaannya adalah di sini ada tambahan rumusan. Ya, tadi ide-nya sama, yang kita ubah cukup QS-nya, supply-nya saja. Kenapa sisi supply yang berubah? Karena saat adanya pajak, pasti produsen akan menaikkan harga dan menurunkan jumlah barang yang diproduksi. Kan kalau pajak pasti harga jadi naik ya. Di sisi produsen harus menaikkan harga dan juga untuk menekan kenaikan harga itu mengurangi biaya produksi yang pada akhirnya jumlah barang diproduksi pun akan berkurang. Karena di sini adalah di dalam fungsi Q itu adalah kuantiti atau jumlah barang. Jadi jumlah barang yang diproduksinya karena adanya pajak, jadi dia harus berkurang di sini. Makanya ada tambahan rumusan ya, min T. Jadi ditambahkan di sini dengan muasalnya. Jadi muasalnya fungsi QS itu berubahnya seperti ini. QS aksen karena adanya pajak ya. Karena adanya pajak, QS aksennya berubah menjadi fungsinya seperti ini. QS aksen jadinya A. Jadi seperti ini, min A plus B. Kan awal mulanya seperti ini kan min BP kan. Awal mulanya QS sebelum pajak tuh seperti ini. Min A-nya itu adalah si konstanta angka ini yang berdiri sendiri, min A min 20 plus BP. P itu variabel, B-nya ini angka yang terkait dengan variabel plus 0,5. Nah, awal mulanya seperti ini. Setelah adanya pajak, QS aksen di sini kita tambahkan. Jadi rumusnya di sini dibuka kurungnya di sebelum P, di sini taruhnya ya. Jadi B sebelum si P-nya dikasih kurung. Kemudian dikurang T. Jadi seperti ini. T-nya adalah T pajak. Ya, jadi nanti pada akhirnya seperti ini. Min 20, A-nya kan min 20. B-nya adalah 0,5 plus 0,5. P-nya adalah si P. Min T. T-nya adalah 4. Sesuai tadi di soal berapa? 4 ya pajaknya.
seperti itu ya. Oke, nanti dijabarkan, dihitung-hitung nih, dapatlah ya min 20 plus 0,5 P dikali pelangi ya, dikali pelangi ini kan dikali pelangi yang tadi dikalikan ini 0,5 P 0,5 P ya, min 4 0,5 kali min 4 setengahnya dari 4 adalah 2 min 2. Oke, dijabar-jabarkan, dapatlah nanti hasil P akhirnya. Ini konsep yang ini sama ya, caranya seperti yang sebelumnya, mencari satu-satuannya. Jadi min setengah jadi min 1 atau min P. Min 22, min 22 dari mana? Min 20 dikurang 2, min 20 jadi min 22 ya, yang 50 ini kiri ke kanan, pindah ruas ini, dapatlah. Kemudian QS nya konsepnya sama, udah dapat P nya, masukkan ke sini ya. Dengan angka yang mana? Khusus setelah adanya kebijakan pajak maupun subsidi, untuk mencari Q nya pakai yang QS ya, pakai yang QS. QS nya adalah min 22 plus 0,5 P. Dari mana? Yang ini yang dipakai ya. Yang ini yang dipakai ya, yang min 22 ya. Ini kan hasil akhirnya ini min 20 min 2 min 22 plus 0,5 P. Ini yang kita masukkan pakai fungsi QS ya, jangan fungsi QD karena kan ada kondisi kebijakan. Masukkan si angka 72, dapatlah hasilnya 14. Jadi koordinat setelah adanya pajak adalah jadi berubah angkanya, si Q-nya jadi berkurang, bergeser ke angka 14 ya. Ini kita lihat Q-nya berubah jadi 14, jadi bergeser 1. P-nya 70 ke 72. Jadi pajak sangat mempengaruhi, di mana Q yang tadinya 15 menurun, jadi jumlah barang diproduksi jadi turun, berkurang, dikurang 1 jadi 14. Dan untuk harga yang tadinya 70 karena adanya pajak, jadi harga ini dapat mempengaruhi kenaikan harga ya, karena adanya pajak itu. Oke, bagaimana untuk bentuk grafik kurvanya? Nih, dituangkan seperti ini ya. Kita langkah pertama kalian bikin X-nya. X itu adalah Q, Y-nya itu adalah P. Setelah itu kita ambil titik koordinat masing-masing. Si E itu ada di titik 15,70 ya. Ambil titik ini 15,70. Misalkan nih, titik ini 15,70 nih. Kan Q itu X, berarti 15-nya di sini. 70-nya ini. Udah. Titik yang pertama, yang pertama, aksen yang setelah adanya pajak 14,72, ibaratkan 14 berarti sebelum di sini ya, 14,72. Udah dapat, tarik garis. Ini cuma satu garis dari sini, dari kiri atas ke kanan bawah ya. Karena apa? Karena yang dua garis itu adalah yang PS-nya. Karena pajak ini akan mempengaruhi di sisi supply ya. Jadi yang berubah di sini garisnya ada duanya untuk siapa? Untuk S supply-nya. Kalau demand-nya kan cukup satu. Dengan permintaan yang sama, produsen akan ada dua kebijakan. Yang sebelum pajak ini di garis yang ini QS, ini QS aksen ya. Yang 14,72 ini 14,72, sorry, ini ralat yang ini ya, ini QS
Jadi ini yang jadi ini yang 14,72 itu yang QS aksen ya. Itu yang 22. Ini yang 22. Ini 22 plus 0,5. Ini karena garisnya ini min 22 plus 0,5P yang garis ini ya, kan 14,72 itu diralat ya nanti yang di modul ya. Min aksen 14,72 ini titik yang garis ini adalah yang setelah, justru yang setelah ya. Ya, ini yang setelah. Jadi QS aksennya ini. Yang ini QS biasa, QS sebelum. QS sebelum adalah yang 20 ya. Yang ini 20. Oke, nanti kalian ralat lagi yang di modul. Cuma ketukar aja. Yang ini yang punya QS sebelum. Ya. Yang ini adalah garis yang QS setelah, sesuai sama garisnya ini. Jadi min 20. Oke. Nah, untuk keterangannya di sini keseimbangan pasar bergeser ke arah sebelah kiri. Ya, tuh QS yang awalnya di sini. Ya, awal mulanya di sini. Ini awal mulanya di sini nih. Kemudian setelah ada pajak dia bergeser ke sebelah kiri. Berarti menandakan bahwa adanya kenaikan harga dan penurunan kualitas barang. Oke, baik. Semoga bermanfaat untuk penjelasan dari materi ini. Nanti kalian coba terapkan ke tugas yang telah diberikan. Tugas yang diberikan itu adalah soal-soal dalam bentuk penawaran ya. Kurang lebihnya sama persis untuk rumus dan cara pengerjaannya ya. Cuma nanti di saat yang kalian mengerjakan soal yang terakhir tentang keseimbangan pasar, di situ yang dimintanya adalah kalau di sini kan contohnya berupa pajak, sedangkan yang diberikannya adalah berupa subsidi. Bagaimana cara mengerjakan untuk yang soal yang berupa subsidi? Konsepnya tinggal kalian balik atau kalian, karena konsep pajak dengan subsidi kan bertolak belakang. Kalaupun misalnya ini kan contoh soalnya pajak itu kan mempengaruhi kenaikan harga dan jumlah barang yang diproduksi akan dikurangi. Tapi kalau karena adanya subsidi, harga barang itu jadi murah ya kan, karena pemerintah kasih bantuan nih. Oh ya udah, jadi produsen bisa menambah jumlah barang. Jadi kalau adanya subsidi, P itu jadi turun, membantu kita masyarakat ya, harga jadi turun, I-nya jadi naik. Jadi untuk nanti di fungsi QS-nya seperti ini. Fungsi QS ataupun di fungsi penawarannya seperti ini. Untuk subsidi, kan kalau pajak mah tadi apa? Kalau di pajak itu P-nya naik, Q-nya turun. Tapi kalau soalnya subsidi, berarti P turun, Q naik. Ini kan pajak, berarti P naik, Q turun kalau di pajak yang udah kita bahas tadi. Nah, itu di soal subsidi kalian sama persis ngerjainnya yang A ini, yang sebelum subsidi. Kalau yang setelah subsidi nanti di soal yang tugas itu konsepnya berbeda di sini saja nih. Untuk nanti yang subsidi, cara pengerjaan di sininya berbedanya menjadi kalau setelah subsidi jadi seperti ini ya. QS-nya, QS aksennya menjadi min A plus B. Kalau jumlah barang tadi apa kalau di subsidi? Kalau subsidi ini jumlah barangnya jadi naik atau ditambahkan. Ya udah, tinggal seperti ini, BP tanpa pakai kurung ya. Kalau subsidi itu tinggal ditambah T. Jadi konsepnya seperti ini.
Ya, jangan sampai salah ya, untuk tugas yang kalian kerjakan itu dia dimintanya adalah konsepnya agak berbeda di contoh soal ini. Kalau contoh soal ini kan keseimbangannya setelah pajak, tapi kalau di soal yang berikan variasinya dia setelah subsidi. Jadi kalau buat setelah subsidi caranya pakai konsep yang ini. QS aksennya bukan pakai QS aksen yang setelah pajak yang ini, tapi pakai cara yang ini. Caranya adalah min A plus B P plus C, dan agak berbedanya kalau sini kan kalau pajak dikurangi, bukan min T, min S kan subsidi ya. Jadi agak diralat sebentar, itu untuk inisialnya. Bentar. Ini tadi ini ganti ya, S ya, jadi S ini. Plus S gitu ya. Jadi nanti min 20 kalau misalnya ya, kalau misalnya ini jadinya subsidi min 20 plus 0,5 P plus 4 kalau misalnya ini subsidi ya. Jadi min 20 plus dengan angka yang sama, min 20 plus 0,5 P plus 4 kalau misalnya angkanya sama 4 ya, seperti itu. Agak berbeda konsepnya. Kalau di pajak dia akan mengurangi jumlah barang yang dikurangi, jumlah barang yang diproduksi akhirnya akan berkurang. Tapi kalau di subsidi, jumlah barang yang diproduksi karena adanya subsidi, jumlah barang akan justru ditambah karena pemerintah ngasih bantuan ke produsen, ngasih bantuan subsidi, harganya jadi turun. Tujuannya adalah untuk agar masyarakat sebagai konsumen itu bisa menjangkau harga barang tersebut. Oke, nanti kalau misalnya masih kurang jelas silahkan konsultasikan langsung dengan mesin ya. Semoga dapat dipahami, dikerjakan dengan baik tugasnya. Selamat mengerjakan dan berusaha sukses selalu untuk kalian. Kurang lebihnya saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.